Halo teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Melania Jediahawa, mahasiswi Universitas Nusa Cendana Kupang, Prodi Ilmu Komunikasi semester 3, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan atau membagikan kepada teman-teman semua terkait topik seputaran jurnalistik. Adapun dua topik yang akan saya bahas di sini yaitu yang pertama, saya akan menjelaskan 3 produk jurnalistik, yakni diantaranya ada berita, non-berita, dan fotojurnalistik. Lalu topik yang kedua yang akan saya jelaskan di sini adalah perbandingan karakteristik dari media yang digunakan oleh para jurnalistik untuk menyebarluaskan berita kepada masyarakat luas, yakni diantaranya ada media cetak, media elektronik, dan media cyber atau sering kita sebut sebagai media online. Oke, kita beralih ke topik pembahasan yang pertama, yaitu tentang produk jurnalistik. Nah, pasti ada teman-teman yang bertanya-tanya nih, sebenarnya apa sih produk jurnalistik itu? Nah, di sini akan saya jelaskan bahwa secara sederhana produk jurnalistik itu diartikan sebagai hasil kegiatan-kegiatan jurnalistik yang dituangkan dalam bentuk produk-produk jurnalistik untuk kemudian diteruskan atau disebarluaskan kepada khalayak atau masyarakat luas melalui media-media atau memanfaatkan media-media yang sudah saya sebutkan di awal tadi, yakni media cetak, media elektronik, dan media online atau cyber media. Yang kedua, seperti apa sih produk-produk jurnalistik itu? Nah, teman-teman, produk jurnalistik itu dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada berita, ada non-berita, dan ada fotojurnalistik. Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ada berita. Berita di sini dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bagian lagi. Yang pertama itu ada straight news atau berita langsung. Berita langsung di sini berkaitan dengan kegiatan yang sedang berlangsung, kejadian penting atau peristiwa yang memiliki nilai informasi. Misalnya di sini kita sedang menonton televisi di Metro TV atau TV One yang memberitakan suatu kejadian atau peristiwa tanah longsor, gunung meletus ataupun peristiwa-peristiwa atau kejadian yang sedang berlangsung di suatu daerah tersebut. Yang kedua itu ada berita opini. Di sini berita opini diartikan sebagai informasi yang berkaitan dengan statement atau pernyataan dari pihak yang berkompeten. Lalu ada juga berita mendalam atau investigasi. Investigasi di sini diartikan sebagai informasi yang lebih mendalam dengan tujuan untuk menguak fakta dilakukan oleh tim khusus dan sering dilaporkan secara berseri. Saya yakin teman-teman semua pasti sering menonton acara di televisi yang berkaitan dengan acara investigasi yang menguak fakta-fakta atau kenyataan-kenyataan dalam masyarakat. Lalu produk jurnalistik yang kedua ada non-berita. Jadi yang tergolong dalam produk jurnalistik non-berita di sini yaitu opini atau views. Views atau opini di sini dapat diklasifikasi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada artikel, yang kedua ada tajuk rencana, dan yang ketiga itu ada surat pembaca. Yang pertama itu artikel. Artikel itu berarti pandangan seseorang atau ahli mengenai suatu topik bahasan tertentu. Lalu yang kedua itu ada tajuk rencana. Tajuk rencana di sini adalah pandangan tim redaksi terkait isu krusial. Lalu yang terakhir itu ada surat pembaca. Surat pembaca di sini diartikan sebagai pandangan pembaca perihal usulan atau saran. Misalnya seseorang membaca opini di sebuah majalah atau di sebuah artikel misalnya. Jadi di sini dia bisa memberikan pandangan atau perspektifnya menurut interpretasinya dia terkait dengan opini yang dia baca. Lalu produk jurnalistik non-berita yang kedua itu ada fitur atau kombinasi news dan views. Nah, di sini fitur juga dibagi menjadi beberapa bagian, teman-teman. Yang pertama itu ada biografi, ada kisah perjalanan, ada human interest. Yang pertama itu ada biografi. Jadi saya rasa sebagian dari teman-teman semua sudah mengetahui ya gambaran secara umum tentang biografi. Jadi biografi itu adalah gambaran secara utuh mengenai sosok atau tokoh publik. Lalu yang kedua itu ada kisah perjalanan. Di sini kisah perjalanan berarti kisah pengalaman menjelajah tempat-tempat eksotis. Misalnya kita sedang menjelajahi sebuah pulau, misalnya kita sedang melakukan healing atau touring ke Labuan Bajo. Jadi kita membuat konten, membuat vlog terkait dengan kisah-kisah perjalanan kita. Lalu yang berikut itu ada human interest. Di sini human interest diartikan sebagai kisah kelompok
atau kegiatan masyarakat yang menggugah sisi kemanusiaan. Kurang lebih di sini ada dua ya, produk jurnalistik yang digolongkan ke dalam produk jurnalistik non berita, yaitu yang pertama tadi ada opini atau views, lalu yang kedua ada fitur. Nah, fitur di sini tadi itu kombinasi news dan views. Oke teman-teman, kita masuk pada produk jurnalistik yang terakhir, yaitu fotojurnalistik. Fotojurnalistik di sini diartikan sebagai sebuah bentuk dari jurnalistik yang menggunakan gambar-gambar atau foto-foto dalam rangka mengabarkan sebuah berita. Jadi dapat kita simpulkan di sini bahwa berita itu tidak hanya melalui media seperti televisi, menonton di televisi ataupun berita-berita yang sering kita tonton lainnya. Tetapi di sini berita juga dapat disajikan atau diberitakan melalui sebuah foto atau gambar. Misalnya di sini kita sedang melihat sebuah foto di media sosial, entah itu di internet atau di media sosial lainnya, yaitu foto yang menunjukkan bahwa di suatu daerah sedang terjadi banjir atau gunung meletus. Jadi itu adalah salah satu bentuk produk jurnalistik yang dari fotojurnalistik yang menyajikan atau mengabarkan sebuah berita atau kejadian atau peristiwa yang sedang terjadi di suatu daerah. Nah, kurang lebih itulah 3 produk jurnalistik yang sudah saya bagikan, yang sudah saya sharingkan kepada teman-teman semua, yaitu ada berita, ada non-berita, dan ada fotojurnalistik. Lalu kita beralih kepada topik yang kedua, yaitu perbandingan karakteristik antara media cetak, media elektronik, dan cybermedia atau media online. Oke teman-teman, pertanyaannya adalah kira-kira produk jurnalistik apa yang tergolong dalam ketiga media ini, media cetak, media elektronik, dan juga media online. Nah, yang pertama itu media cetak. Produk jurnalistik yang tergolong dalam media cetak ini ada beberapa bagian, yaitu ada koran, ada majalah, ada tabloid, dan ada jurnal. Lalu di media elektronik itu jelas ya teman-teman, ada televisi dan juga ada radio. Lalu yang tergolong dalam cyber online atau media online itu ada website dan ada blog. Nah teman-teman, di sini kita akan membandingkan ketiga media ini, media cetak, media elektronik, dan juga cybermedia atau media online ini berdasarkan karakteristik dari masing-masing media ini. Karakteristik yang saya ambil di sini yang menurut saya cukup umum dan menonjol dalam praktek dari ketiga media ini adalah karakteristik praktis, cepat, dan murah. Nah, dalam media cetak dikatakan cepat apabila memiliki alat cetak yang memadai. Jadi sedikit berbeda dengan keberadaan media elektronik yang mungkin terkesan memiliki biaya produksi yang mahal. Media cetak ini dapat dikatakan hanya membutuhkan biaya produksi yang relatif lebih murah dari media elektronik. Nah, sedangkan cepat dalam media online atau cybermedia adalah suatu peristiwa atau kejadian yang dapat langsung diposting. Jadi dia itu tidak bertele-tele dan memakan waktu yang lama. Dia itu cukup diunggah dalam hitungan detik. Jadi tidak kalah dari media cetak dan media elektronik ini, kehadiran media online pun mempercepat publikasi dan distribusi informasi ke publik dengan jangkauan global dalam waktu bersamaan. Jadi kurang lebih itulah beberapa perbandingan yang menurut saya cukup menonjol dari penggunaan ketiga media ini, media cetak, media elektronik, dan media online. Teman-teman, selain karakteristik yang pertama tadi yaitu cepat, praktis, ada juga karakteristik lain yang saya bandingkan, yang saya masukkan dalam media cetak, elektronik, dan cybermedia. Yang pertama dari cybermedia dulu atau media online. Jadi karakteristik dari media online itu selain cepat dan juga praktis, dia itu juga jadwal terbitnya bisa kapan saja. Lalu cepat seperti yang saya katakan tadi, bahwa dia tidak membutuhkan waktu yang lama dan bertele-tele. Jadi sekali diupload dia bisa langsung diakses oleh banyak orang. Dia itu juga menjangkau seluruh dunia. Jadi tidak bisa dipungkiri lagi bahwa perkembangan teknologi sekarang itu kita bisa mengetahui kejadian atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di tempat lain. Jadi menjangkau seluruh dunia. Lalu yang berikut itu update. Jadi penggunaan media online ini juga kita bisa menjadi update. Pembaruan informasi terus-menerus dan dapat dilakukan kapan saja. Jadi kita itu tidak ketinggalan zaman dan tidak ketinggalan informasi jika kita menggunakan media online atau cybermedia. Lalu dari media cetak, karakteristik yang pertama dari media cetak itu adalah daya jangkauan yang luas.
tidak bisa dipungkiri ya, kalau media cetak ini juga memiliki daya jangkauan yang luas, karena media cetak itu dapat menjangkau pelosok kota yang mungkin masih mengalami kesulitan dari segi jaringan dan sinyal. Tidak bisa dipungkiri, mungkin saja di pelosok-pelosok daerah yang mungkin jaringannya kurang bagus, sinyalnya kurang bagus, jadi di sini media cetak masih sangat berlaku. Lalu informatif, ini sudah karakteristik yang sangat jelas dari media cetak, tentu itu bersifat informatif atau memberikan informasi-informasi kepada pembacanya. Lalu media elektronik, karakteristik dari media elektronik itu tidak kalah jauh berbeda dari media cetak. Dia juga memiliki jangkauan yang luas karena seluruh masyarakat menggunakan fasilitas media elektronik. Jadi sekarang sudah banyak sekali media-media elektronik yang sudah diadopsi oleh masyarakat. Lalu karakteristik yang terakhir itu ada fleksibel. Fleksibel itu mudah dibaca, lalu bisa dibawa kemana saja dan bisa diakses kapan saja. Contohnya saja media elektronik handphone. Jadi media elektronik handphone ini kita bisa membawanya kemanapun kita pergi dan bisa mengakses informasi dari handphone ini kapan saja. Jadi sangat-sangat jelas bahwa karakteristik fleksibel dari media elektronik handphone ini sangat-sangat begitu berkembang pesat dalam kehidupan kita. Teman-teman, kurang lebih itulah perbandingan-perbandingan dari segi karakteristik ketiga media, yaitu media cetak, elektronik, dan cyber media atau media online yang sudah saya jelaskan dan sudah saya sharing ke teman-teman sekalian. Jadi, dengan begitu, berakhir pula video saya pada kesempatan kali ini. Saya Melania Jidihawa, pamit undur diri. Bye-bye!